Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kelebihan dan Kekurangan Jenis-jenis Media Pembelajaran. Saya, Desi Puspitaningrum, akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran visual. Yang pertama yaitu kelebihan media pembelajaran visual. Menurut Arsyad, dalam bukunya Media Pembelajaran, ia mengemukakan tentang pemakaian media visual memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam penggunaan media proyektor. Di antaranya adalah A. Pemantulan gambar pada proyeksi bisa terlihat dengan jelas. B. Bisa menjangkau forum yang banyak. C. Guru dapat bertatap muka dengan siswa. D. Pembuatan transparansi bisa dengan mudah dibuat sendiri. E. Mudah dalam pengoperasian alat. F. Dapat menampilkan warna dengan jelas. G. File pembelajaran bisa disimpan dan diputar berulang-ulang. H. Efektif digunakan sebagai pedoman dan penuntun bagi pembelajaran siswa. Sedangkan kelebihan penggunaan media pembelajaran berupa gambar atau foto diantaranya adalah 1. Tidak membutuhkan perlengkapan apapun, sehingga mudah dimanfaatkan dalam pembelajaran. Yang kedua, harganya murah dan mudah didapatkan. Misalnya, kita bisa menggunakan kalender bekas, surat kabar, dan majalah. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai bahan pengajaran di berbagai jenjang. 4. Gambar bisa membantu menafsirkan konsep dan gagasan abstrak menjadi realita. Yang kelima yaitu media gambar atau foto bersifat konkret, yaitu mengarah pada realistis yang menunjuk pokok masalah. Yang keenam yaitu gambar bisa menjelaskan berbagai masalah. Selanjutnya, kelebihan penggunaan media pembelajaran berupa sketsa antara lain 1. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan buta huruf serta kesulitan memahami bahasa. Yang kedua yaitu dapat diterapkan pada semua tingkatan sosial, baik yang tidak sekolah maupun yang sekolah. Yang ketiga yaitu menarik dan terhindar dari verbalisme. Selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan media pembelajaran berupa diagram atau chart. Antara lain 1. Konsepnya teratur, benar, dan jelas. 2. Penyusunan materi yang berpola dan menjelaskan arti dari verbalisme. Selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan media pembelajaran berupa diagram atau chart. Antara lain 1. Konsepnya teratur, benar, dan jelas. 2. Penyusunan materi yang berpola dan menjelaskan arti. 3. Memiliki bentuk yang sederhana dan mudah dibuat. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diberi kesimpulan bahwa kelebihan menggunakan media visual antara lain 1. Praktis dan efisien. 2. Memiliki bermacam-macam konsep penyajian yang menarik serta tidak membosankan. 3. Bisa menjangkau forum yang banyak. 4. Bisa diputar berulang-ulang. 5. Guru bisa dengan mudah melakukan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. 6. Guru dan siswa bisa mendapatkan ide-ide yang jelas melalui visualisasi. 7. Efektif digunakan sebagai pedoman dan penuntun bagi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu kekurangan penggunaan media visual. Penggunaan media visual berupa proyeksi memiliki berbagai kekurangan. Di antaranya A. Harus memiliki alat proyektor. Padahal beberapa jenis proyektor memiliki harga yang relatif mahal, sehingga untuk menerapkan media pembelajaran ini dibutuhkan biaya yang banyak. B. Membutuhkan persiapan awal yang baik dan matang. Jika tidak, maka penggunaan media ini tidak akan berjalan dengan baik. C. Dalam penerapannya membutuhkan keterampilan yang baik. Jadi tidak semua pendidik memiliki keterampilan ini, sehingga tidak semua pembelajaran dapat menerapkan media ini.
Penggunaan media visual berupa gambar atau foto memiliki berbagai kekurangan, yaitu 1. Beberapa gambar memiliki ukuran yang kecil, sehingga tidak cukup jika digunakan pada pengajaran kelompok dalam jumlah yang banyak dan besar. Masalah ini bisa disiasati dengan menggunakan proyektor. 2. Sulit untuk menggambarkan ulang objek dalam gambar ke dalam 3 dimensi yang nyata. 3. Gambar sulit dipahami karena tidak menyajikan animasi yang bergerak. 4. Hanya membutuhkan indera penglihatan dalam penerapannya, sehingga kurang mengaktifkan berbagai indera dalam belajar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran visual berupa sketsa memiliki beberapa kekurangan, antara lain 1. Pendidik harus lebih kreatif untuk menghasilkan ide agar pembelajaran dapat menciptakan pembelajaran yang menarik. Padahal, tidak semua guru mempunyai kreativitas dalam pembuatan sketsa. 2. Kurang menjelaskan berbagai materi yang secara rinci. Selanjutnya yaitu media pembelajaran visual berupa diagram atau chart memiliki beberapa kekurangan, antara lain 1. Diagram yang digunakan berupa simbolis serta bersifat abstrak, maka susah untuk dipahami. 2. Tidak semua siswa dapat membaca diagram yang disajikan, sehingga mereka akan kesulitan mengaitkan diagram dengan materi yang dipelajari. 3. Pesan dan bahan tidak sinkron, di mana data pada diagram terlalu banyak namun penjelasannya singkat sehingga susah untuk dipahami. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audio. Kelebihan dari penggunaan media pembelajaran audio antara lain 1. Dapat meningkatkan daya imajinasi pada siswa, di mana mereka dituntut untuk mendengarkan lalu menuliskan apa yang telah didengar tersebut, sehingga otak dan pendengaran mereka bekerja dengan seimbang. 2. Media audio tidak membutuhkan barang yang mahal dan dapat dijumpai di sekitar. 3. Penggunaannya bisa direkam sehingga bisa diputar ulang kapanpun dan dimanapun. Sedangkan kekurangan dari penggunaan media pembelajaran audio ini antara lain 1. Media audio hanya menampilkan materi dalam bentuk auditif yang bersifat abstrak, sehingga siswa akan susah dalam memahami gambaran dan materi tersebut. 2. Terdapat bahasa atau kalimat yang sulit dipahami oleh siswa karena keterbatasan volume dan kejelasan suara, sehingga siswa membutuhkan pemahaman khusus dalam menafsirkan suara dari media audio. C. Media audio hanya dapat diterima oleh siswa yang memiliki daya serap yang abstrak, atau bisa dikatakan memiliki kemampuan yang abstrak, di mana mereka dapat berpikir kritis pada sesuatu yang didengar tanpa melihat secara visualis. D. Siswa harus sudah paham dengan materi yang akan diajarkan melalui media audio, sebab jika hanya mendengarkan tanpa tahu arahan dasar dari materi, mereka akan kesusahan dalam memahami semua materi, terlebih lagi jika mereka tidak bisa berpikir secara abstrak. D. Siswa harus sudah paham dengan materi yang akan diajarkan melalui media audio, sebab jika hanya mendengarkan tanpa tahu arahan dasar dari materi, mereka akan kesusahan dalam memahami semua materi, terlebih lagi jika mereka tidak bisa berpikir secara abstrak. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audio visual. Yang pertama yaitu kelebihan media pembelajaran audiovisual. Dari penjelasan beberapa media pembelajaran audiovisual didapatkan ada beberapa kelebihan media pembelajaran audiovisual. Di antaranya A. Menarik. Media audiovisual dikatakan menarik karena dalam prosesnya media ini menggunakan tampilan gambar dan memunculkan suara. Yang B. Informasi yang didapatkan langsung berasal dari narasumber. Dengan menggunakan media audiovisual ini, peserta didik akan menerima materi yang berupa gambar dan suara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedi dan Deni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didit Nugroho dengan NIM 201200041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Puspita Ningrum.
mengenai kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Nah, sini yaitu selanjutnya kelebihan dari media audiovisual. Nah, yaitu dapat dipelajari lebih dari sekali atau hemat waktu. Jadi penggunaan media audiovisual ini memiliki kelebihan yang efektif, yaitu di mana file materi yang dapat disimpan dalam HP, dalam laptop, dalam komputer itu jika kita sebagai peserta didik tidak bisa memahaminya secara langsung, kita bisa melihat kembali file-file yang telah kita simpan tadi. Nah, selanjutnya yaitu dapat mengendalikan volume suara dan kejernihan dengan sesuai kenyamanan peserta didik. Yaitu untuk mengendalikan volume suara dan kejernihan gambar dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada peserta didik agar mereka dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan itu dengan jelas dan tepat. Nah, namun biasanya untuk mengendalikan volume suara dan kejernihan gambar itu yang mengomando seorang guru. Nah, jadi kita sebagai seorang guru dalam menerapkan media audiovisual, kita harus melihat peserta didik itu mampu menangkapnya atau tidak. Itu mungkin mengenai mengendalikan volume suara dan kejernihan gambar. Nah, selanjutnya memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Manfaat penggunaan media visual ini dalam pembelajaran diantaranya dapat mendorong peserta didik untuk mempunyai keinginan mengetahui banyak informasi yang lebih dalam dan dapat mempercepat daya serap peserta didik. Dalam memahami materi yang telah diajarkan dan bisa dipelajari. Kemudian sebagai media dokumentasi dan media komunikasi. Penggunaan produk media audiovisual ini bisa menjadi media dokumentasi dan media komunikasi bagi peserta didik. Karena sebagai media dokumentasi tujuannya adalah mendapatkan fakta suatu peristiwa. Nah, kita dengan menggunakan media audiovisual itu kita bisa melihat secara langsung. Oh, jadi gini ya materi yang disampaikan tadi. Oh, maksudnya begini gitu. Dan dapat mengembangkan kemampuan dan mendengar dan menganalisis peserta didik. Selain menarik dan memotivasi peserta didik saat mempelajari sebuah materi yang disampaikan, media audiovisual ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan skill atau kemampuan peserta didik dalam mendengar serta menganalisis atau mengevaluasi suatu materi yang telah dilihat dan didengar tadi. Dan kelebihan selanjutnya yaitu mampu mengatasi permasalahan keterbatasan jarak dan waktu. Nah, dalam pembelajaran menggunakan media audiovisual ini, kita bisa meminimalisir waktu. Nah, ya, kita bisa memanage waktu itu untuk yang tadinya kita gunakan waktu itu untuk hal yang tidak manfaat, kita bisa menggunakan hal yang lebih bermanfaat seperti halnya dengan belajar. Waktu yang gunakan seperti ngopi itu kita kurangi ya untuk belajar. Mungkin itu untuk mengantisipasi waktu yang telah kita gunakan secara sia-sia. Nah, dan dalam media audiovisual ini mampu menampilkan materi-materi yang belum bisa disampaikan oleh media-media lainnya. Seperti halnya dalam media cetak. Dalam media cetak itu hanya bisa memberikan tulisan dan gambar. Nah, dan belum tentu bisa juga menggunakan suara. Tapi dalam media audiovisual ini sudah bisa menampilkan gambar, menampilkan suara, menampilkan tulisan. Nah, di sisi lain dari kelebihan media audiovisual adapun kekurangannya.
Antara lain, harga dari alat yang relatif mahal serta kompleks. Dalam penggunaan media audiovisual ini, tentunya membutuhkan alat audiovisual yang digunakan sebagai penunjang dalam pendidikan. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat maju, serta harganya di pasar itu relatif mahal. Jadi untuk yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah itu akan kesulitan untuk bisa menggunakan media audiovisual. Kemudian informasi yang disampaikan itu bersifat searah. Maksudnya informasi bersifat searah di sini materi yang dipelajari atau didapatkan melalui satu arah saja. Yaitu dari mana? Dari narasumber itu sendiri. Nah, peserta didik tidak bisa bertanya maupun menanggapi materi yang disampaikan melalui media audiovisual itu. Kemudian selanjutnya objek yang ditampilkan cenderung kurang detail. Nah, dalam penampilan gambar pada penyampaian materi ini biasanya cenderung kurang detail. Nah, adapun beberapa bagian objek yang kurang detail dan mungkin sulit atau susah dipahami bagi peserta didik ya dalam memahami materi ya mungkin dikarenakan tadi untuk materi atau informasi yang disampaikan itu belum jelas, kurang jelas gitu. Nah, selanjutnya yaitu membutuhkan waktu lama dalam persiapan. Ada salah satu hal yang penting dibutuhkan pada media pembelajaran audiovisual ini yaitu dalam penulisan naskah atau storyboard yang membutuhkan persiapannya lama dan rancangan maupun penelitian. Jika dalam media audiovisual tidak ditambahkan naskah atau storyboard, maka akan membuat peserta didik itu kesulitan dan dalam memahami setiap objek yang ditampilkan itu sangat lambat. Jadi dikarenakan itu kalau tidak dipasang naskah atau storyboard itu membuat peserta tidak akan kesulitan. Kemudian kekurangannya yaitu selanjutnya suara yang disampaikan itu terkadang kurang jelas. Yang masalah ini yang sering terjadi apabila materi yang disampaikan terlalu panjang atau terlalu rumit, terlalu sulit. Nah, pasti ada bagian yang kurang jelas dan yang kurang dapat bisa dicerna, bisa dipahami oleh peserta didik secara keseluruhan. Nah, hal yang ini yang sering terjadi mungkin yang ditakutkan bagi peserta didik yaitu mungkin akan terjadi gagal paham atau salah paham terkait apa yang disampaikan, terkait materi apa yang disampaikan itu. Kemudian dalam media audiovisual ini terlalu menekankan atau mengedepankan materi yang diajarkan daripada bagaimana proses materi itu disampaikan atau dikembangkan oleh peserta didik. Nah, dalam pembuatan atau penggunaan media audiovisual ini sangatlah minim di negara kita. Apalagi di negara kita ini bisa dikatakan yang di pelosok-pelosok itu seperti daerah saya itu mungkin bisa dikatakan kurang dari 100% lah. Bisa dikatakan sedikit yang bisa menggunakan media audiovisual ya mungkin karena harganya yang terlalu tinggi untuk penggunaannya, jadi lebih banyak yang menggunakan media sederhana atau normalnya itu secara langsung gitu, tidak menggunakan media audiovisual. Ya gimana ya, untuk mendapatkan media pembelajaran seperti audiovisual itu sangat menggunakan banyak biaya. Ya mungkin itu yang menjadi kekurangan dari media audiovisual. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Denny Sulistowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sulistiyawati dengan NIM 201200042.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, yaitu terkait dengan gambar fotografi, peta, dan juga globe. Kita ketahui bahwa gambar fotografi dapat kita gunakan untuk membuat sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi sebuah karya visual yang berbeda dan tentunya lebih menarik. Seperti cabang seni lainnya, gambar fotografi juga memerhatikan hal-hal seperti teknis dan peralatan, yang juga dipercaya dengan adanya ekspresi, makna, serta fungsi. Pada awalnya, gambar fotografi ini memang diajukan sebagai alat bantu, namun hanya untuk mencapai proporsi yang tepat dalam penciptaan seni lukis. Dan akhirnya kini gambar fotografi menjadi sebuah media yang tumbuh dengan berjalannya waktu yang menunjukkan eksistensinya. Kita akan membahas mengenai kelebihan gambar fotografi, yaitu mengenai yang pertama, gambarnya itu bersifat konkret. Jadi, gambar fotografi ini lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang kedua, gambar fotografi ini dapat mengatasi batasan ruang dan juga batasan waktu. Jadi kan tidak semua benda, objek, maupun peristiwa dapat dibawa ke dalam ruangan. Mustahil ya kan? Jadi tidak selalu bisa orang seperti kita ini, maksudnya personal, dibawa ke hadapan objek atau peristiwa tersebut secara langsung. Dengan begitu, dengan adanya gambar fotografi ini dapat diatasi. Maksudnya permasalahan tersebut dapat kita atasi. Yang ketiga, mengenai harga, gambar fotografi ini relatif murah. Dapat didapat dengan mudah, maksudnya mudah didapat. Dan yang kelima yaitu gambarnya dapat memperjelas suatu masalah sehingga mencegah timbulnya kesalahpahaman. Yang keenam, gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Contohnya, sel maupun daun yang tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dengan perantara gambar. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, dengan adanya gambar, pengalaman belajar yang diperoleh siswa tentunya akan semakin bertambah ya kan? Jadi tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar yang diperoleh siswa tentunya akan semakin bertambah ya kan? Jadi tidak hanya mendapat keterangan berupa kata demi kata, namun juga mendapatkan pengalaman nyata dari visual yang ditampilkan. Selain kelebihan, tentunya media pembelajaran juga memiliki kelemahan seperti gambar fotografi ini tentunya juga memiliki kelemahan. Yaitu yang pertama mengenai hanya menekankan persepsi indera mata. Jadi ini cuma mengandalkan mata kita untuk mengamatinya. Yang kedua, terlalu kompleks dan kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok yang besar. Semisal dalam kelas ada 40 siswa dan gambarnya itu cuma kecil, jadi sangat terbatas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peta dan juga globe. Secara khusus, peta dan globe memberikan informasi mengenai yang pertama keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan bentuk-bentuk daratan serta perairan lainnya. Yang kedua, tempat-tempat serta arah dan jarak dengan tempat yang lain. Yang ketiga, data-data budaya dan kemasyarakatan seperti populasi, pola bahasa, dan adat istiadat. Yang keempat, data-data ekonomi seperti hasil pertanian, industri, dan perdagangan internasional. Dengan demikian, kelebihan peta dan juga globe bila digunakan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk mengerti posisi dan kesatuan politik serta daerah kepulauan. Yang kedua, merangsang minat peserta didik untuk mengetahui penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis serta iklim. Yang ketiga, mungkin peserta didik juga memperoleh gambaran tentang bagaimana distribusi penduduk, tumbuhan, hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Dan yang keempat, dengan memperhatikan hal tersebut,
Peta dan globe tentunya sangat penting untuk mengkonkretkan pesan-pesan yang masih abstrak. Jadi dapat diperjelas. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, tentunya peta dan globe juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimaksud yaitu yang pertama, terkadang tidak semua sekolah menyediakan gambar peta yang besar. Peta yang digunakan adalah peta yang kecil, biasanya ukuran berapa gitu, sehingga tidak efektif bila jumlah peserta didik cukup besar. Kan biasanya besar. Peta yang digunakan adalah peta yang kecil, biasanya ukuran berapa gitu, sehingga tidak efektif bila jumlah peserta didik cukup besar. Kan biasanya dalam satu kelas itu banyak, seumpamanya ada 30 siswa atau 40 siswa. Ya, yang ke belakang itu tidak bisa menjangkau, melihatnya itu tidak biasa, tidak jelas. Dan yang kedua, globe yang dimiliki sekolah biasanya ukuran kecil, sehingga tidak bisa menjangkau semua peserta didik. Yang ketiga, gambar di peta maupun globe itu kecil, sehingga tidak bisa terlihat oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Dan yang keempat, membutuhkan penjelasan secara detail, serta dalam menjelaskan media ini, maksudnya memakai, bagaimana caranya, membacanya itu gimana, itu membutuhkan keahlian khusus dalam penggunaannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai peta dan globe dan juga media gambar fotografi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.